Kamu sering lupa dengan materi pelajaran yang baru saja kamu baca? Kamu sering lupa dengan apa yang baru saja disampaikan guru atau dosen? Atau bahkan kamu sama sekali sulit memahami materi pelajaran yang disampaikan? Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi kamu belum mengenali diri kamu sendiri. Maksudnya, kamu belum memahami bagaimana caramu efektif dalam belajar. Apakah lebih suka belajar dengan melihat atau menonton, atau lebih suka belajar dengan mendengarkan? Atau kamu lebih mudah belajar melalui program? Nah, agar kita bisa tahu cara-cara efektif untuk meningkatkan semangat belajar kita, mari kita mulai mengenali diri sendiri, termasuk tipe belajar yang bagaimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Nafisa. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur, Fakultas Tarbiyah, Program Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 macam gaya belajar. Dan pembuatan video ini merupakan tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Rudi Ahmad Suryadi, MAG. Halo Bapak, semoga sehat selalu. Sebelum ke macam-macam gaya belajar, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu definisi dari gaya belajar. Gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu dengan mencari dan mencoba secara aktif, sehingga pada akhirnya individu mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar. Gaya atau kesukaan belajar juga dipandang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang merasa mudah, nyaman, dan aman saat belajar, baik dari segi waktu maupun secara indera. Nah, menurut Nini Subini, gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Pada umumnya, seseorang akan merasa sulit memperoleh suatu informasi apabila cara yang mereka gunakan tidak sesuai dan tidak nyaman. Karena satu individu dengan individu lainnya mempunyai gaya, cara, dan kebutuhan belajar tersendiri, serta pengolahan informasi yang berbeda pula. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang dilakukan atau dipilih oleh seorang murid ataupun mahasiswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, memproses, mengembangkan keterampilan baru dalam proses pembelajaran. Gaya belajar yang pertama yaitu visual. Jika kamu merasa lebih mudah menangkap penjelasan dengan mengandalkan indera penglihatan, berarti cara belajarmu tergolong dalam kategori visual. Ciri-ciri tipe visual adalah mereka yang lebih mudah mengingat dari apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Tipe belajar visual juga lebih mudah menerima instruksi melalui tulisan dibandingkan verbal. Lebih suka membaca daripada mendengarkan dan suka menggambar di kertas. Lalu, bagaimana cara belajar yang tepat untuk kategori visual? Nah, yang pertama adalah belajar dari gambar ataupun video yang menarik. Yang kedua, belajar dari buku yang melibatkan ilustrasi. Yang ketiga, menggunakan tinta berwarna untuk membuat catatan. Dan yang terakhir, buat mind mapping untuk mempermudah belajar. Gaya macam belajar yang kedua yaitu auditori. Selanjutnya, apabila kamu lebih mengandalkan indera pendengaran, berarti kamu tergolong dalam kategori auditori. Orang dengan cara belajar auditori biasanya lebih mengingat hal yang didengar dibandingkan yang dibaca, senang mendengarkan, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir, dan mudah mengingat nama orang yang baru mereka kenal. Jika kalian termasuk dalam kategori auditori, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk memaksimalkan belajar kalian. Nah, hal-hal tersebut seperti belajar sambil mendengarkan musik, merekam dosen saat mengajar untuk kemudian didengarkan lagi, mendengarkan penjelasan dengan seksama, diskusi dengan teman, dan apabila belajar dari buku, kalian bisa belajar sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih bisa mengingat.
Yang terakhir yaitu kinestetik. Kategori terakhir ini adalah untuk kalian yang suka melibatkan gerakan atau kinestetik. Biasanya, orang yang termasuk dalam kategori kinestetik ini tidak betah berdiam terlalu lama di dalam kelas dan lebih mudah mempelajari sesuatu dengan cara mempraktikannya. Ciri yang lain adalah terkadang mereka kesulitan untuk menulis, tapi mereka mudah untuk bercerita. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan seperti menari dan olahraga. Nah, saat berkomunikasi pun mereka banyak menggunakan gestur atau gerak tubuh. Dan ketika mereka menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Cara belajar untuk kalian yang masuk dalam kategori ini adalah ketika mendapatkan materi segera praktikkan apabila memungkinkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan seperti berjalan atau menjentikan jari dan memanfaatkan multimedia interaktif untuk mempelajari materi yang memerlukan media. Nah, itu dia 3 kategori metode belajar secara umum. Jadi, kalian termasuk yang mana nih? Jangan lupa untuk menerapkan tips belajar sesuai tipe kamu dan dapatkan materi pembelajaran secara maksimal. Closing statement, di balik setiap struktur kurikulum tersembunyi visi besar tentang manusia dan peradaban. Saat kita menyusunnya dengan bijak, kita tidak hanya mendidik individu tetapi juga membangun dunia. Saya Zara Nafisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.